Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan tentu saja kita sudah lama tidak ketemu di Suyanto.id, terutama bagi para peserta PPG Prajabatan. Maaf, saya sibuk kesana kemari, harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya akhir-akhir ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saudara, saya ingin menjawab pertanyaan. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan, ini kita masuk pada episode ke-8 saya kira ya. Ngomong saya ketika mengenai persoalan PPG Prajabatan. Dan tentu saja klik subscribe jika Anda memandang channel ini bermanfaat bagi Anda. Dan juga kalau YouTube ini menghasilkan konten dan video hadir di laptop kalian, ini adalah berkat sentuhan editor kreatif kita, yaitu Guru Kreatif Inovatif Nasional yang sekarang sedang mengabdi di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, di dalam kegalauan banyak teman-teman kalian, ada yang optimis terhadap apa yang akan terjadi pada para peserta PPG Prajabatan. Dan di antara yang optimis itu adalah berpendapat bahwa nggak mungkin lulusan PPG Prajabatan tidak akan dipekerjakan sebagai ASN. Karena apa? Karena pemerintah sudah melakukan investasi yang cukup mahal. Ini kan persoalan waktu dan prosedur. Ada yang menginginkan bahwa harus selesai tugas pengabdian, selesai perkuliahan, langsung ASN. Ya, boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi kita di era revolusi industri 4.0 itu ada fenomena yang disebut IoT, Internet of Things. Semuanya bisa ditaruh di internet. Semuanya bisa ditaruh di media sosial. Apapun. Karena pada ikatnya setiap orang sangat otonom ketika kita memanfaatkan media sosial. Sehingga ada yang yakin bahwa ada yang mengatakan nanti setelah lulus langsung ASN. Nah, itu jangan mudah percaya. Karena di media sosial itu siapapun bisa ngomong apa saja. Mengapa tidak harus mudah percaya? Ya karena ASN itu ada prosedurnya. Sebagai contoh, itu termasuk dalam kategori hoax itu. Jadi, nah sebagai contoh, misalkan di Singapura. Di Singapura itu ada juga viral mengatakan bahwa di hari Sabtu besok semua kereta api akan didiskon 50%. Itu sebetulnya hoax. Dan karena pendidikan di sana sudah tinggi, rakyatnya sudah kritis, tahu konteks dari aturan perundang-undangan, tak satu pun orang percaya. Gak ada yang melihat berita yang seperti itu. Akhirnya hoax di Singapura itu jarang terjadi. Karena jualan para pembuat hoax itu tidak dibeli oleh masyarakat di sana. Nah, oleh karena itu saya kira kita perlu kritis untuk mensikapi itu. Tetapi saya optimis sebagaimana ada saudara-saudara yang dari PPG Prajabatan ini optimis bahwa dia bersyukur menjalankan program PPG Prajabatan karena yang lain tidak mendapatkan tunjangan, tidak mendapatkan bantuan pendidikan seperti itu. Sehingga dia optimis karena tidak mungkin tidak akan dipekerjakan sebagai ASN karena pemerintah telah mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa. Hanya saja ASN itu ada undang-undangnya, sehingga ada prosedur. Kalau saja misalkan saja ASN itu habis kuliah langsung ASN diberi SK, nggak mungkin terjadi. Karena apa? Karena banyak prosedur yang harus dilalui. Ada tes, ada pendaftaran, ada
pemetaan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mohon bersabar. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan prestasi dibandingkan dengan orang-orang yang mudah putus asa. Itulah sebabnya emotional intelligence, soft skill itu sangat menentukan sukses orang. Nah, di antara yang optimis-optimis itu, terima kasih saudara sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan Prof. Yanto umur panjang, sehat. Terima kasih. Insya Allah doa-doa ini adalah juga dikabulkan Tuhan untuk semua peserta PPG Prajabatan, supaya sehat, walafiat, dan sebagainya. Ada di antara yang bertanya kepada saya, Prof, kita kan disuruh menjalani pendidikan profesi PPG Prajabatan. Apakah dosen juga seperti itu? Oh, jawabnya yes. Dosen juga harus melalui uji, melalui proses untuk mendapatkan sertifikasi. Hanya prosesnya beda. Kalau di dosen di perguruan tinggi itu prosesnya tidak menempuh pendidikan baru, tapi dia berdasarkan portofolio, kemudian mengajukan, melihat track record akademiknya, kemudian mengerjakan modul-modul, dan itu tidak harus bertahun, tapi mungkin ya dalam 1 bulan sudah keluar ketika dia bisa mengerjakan soal-soal, mengerjakan assignment profesi yang disediakan oleh asesor sertifikat pendidik bagi para dosen. Ada lagi yang bertanya, ini orang tua mahasiswa. Pertanyaannya, Prof, apa bisa ketika di tugas 2 tahun pengabdian itu melamar, memanfaatkan sertifikat pendidik itu untuk mendapatkan tunjangan profesi? Nah, ini pertanyaan yang baik, karena undang-undangnya sebetulnya semua guru yang mempunyai tunjangan, mempunyai sertifikat pendidik itu berhak menerima tunjangan profesi. Nah, persoalannya adalah ini punya enggak pemerintah anggaran untuk membayar itu? Nah, dulu zaman saya masih menjadi Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian, itu zaman menterinya Pak Nuh, kemudian diteruskan Pak Muhadjir, itu sudah diawali dengan melakukan in-passing. Guru-guru swasta itu diinpasingkan pangkatnya sesuai dengan setara dengan negeri itu, lalu diberi tunjangan. Tapi jumlahnya belum signifikan, masih puluhan ribu saya kira ya, yang itu mendapatkan tunjangan secara flat. Kalau nggak keliru 1,5 juta untuk segala pangkat, dan itu terjadi. Nah, kemudian saya kira program itu tidak diteruskan, mungkin karena kemampuan fiskal, kemampuan budget pemerintah tidak mencukupi untuk itu. Karena kan masih banyak harus dikerjakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru. Di samping itu memang juga ada fakta-fakta bahwa di lapangan pemberian tunjangan profesi guru itu tidak ada hubungan yang positif dengan kualitas pendidikan kita. Dan bahkan Bank Dunia itu mengatakan bahwa Indonesia double the budget for nothing. Jadi Bank Dunia itu menurut risetnya bahwa tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikat pendidik itu tidak serta-merta meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kesejahteraan memang iya. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu saya rasa tidak otomatis bahwa pemegang sertifikat pendidik di sekolah-sekolah swasta itu kemudian dilanjutkan lagi programnya untuk diberi tunjangan sertifikat itu. Nah, itulah kira-kira. Karena semua kebijakan itu tentu diambil berdasarkan berbagai pertimbangan dari berbagai aspek. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan, terutama kepada orang tua yang mengikuti terus, katanya mengikuti YouTube saya. Terima kasih. Dan tentu saja YouTube ini adalah YouTube untuk amar ma'ruf media sosial, untuk memberi konten alternatif supaya orang tidak selalu melihat yang kontennya itu adalah kurang mendidik. Nah, saudara, sebentar lagi kami, saya
dan kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Profesi di Universitas Negeri Yogyakarta akan mengadakan webinar. Webinar itu akan menghadirkan Ibu Dirjen, Profesor Dr. Nunu, juga Pak Direktur, Pak Temu, kemudian juga dari Pokja PPG Prajabatan, Ibu Sisi, dan akan melakukan diskusi dalam sehari. Untuk jelasnya, saya share flyernya supaya Anda semua yang baik itu yang sudah mengikuti PPG Prajabatan maupun akan atau calon pendaftar PPG Prajabatan memilih perspektif mengenai bagaimana model pendidikan profesi guru di masa depan. Sehingga tema utamanya adalah menjadi guru profesional melalui PPG Prajabatan. Itu kita sudah confirm semua. Mudah-mudahan beliau-beliau ini tidak pada saatnya tidak digusur oleh misalkan saja agenda yang lebih penting. Ya bisa saja. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Misalkan tiba-tiba ada rapat dengan DPR. Tiba-tiba diajak menteri untuk kemana. Kita doakan. Sehingga kalau itu semuanya bisa, maka akan hadir keynote speaker-nya adalah Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Beliau adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Ya, jadi riset dan teknologi maksudnya, tidak double-double. Yang kemudian diikuti Pak Temu Ismail, itu Direktur Pendidikan Profesi Guru di Direktorat Jenderal GTK, dan juga itu Mbak Sisi Vidya PSTMT, itu merupakan koordinator Pokja dari Pokja dan Transformasi, Pokja Inovasi dan Transformasi Asesmen Pendidikan Profesi Guru, dan dengan ada moderatornya Saudara Soekarno Enhum. Oleh karena itu berbondong-bondonglah mendaftar sebelum pendaftarannya selesai ditutup. Nah begitulah saudara ya, pertemuan yang lama sudah tidak terjadi dengan saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita, bagi semua yang akan mendaftar PPG Prajabatan. Webinar ini sengaja saya adakan supaya tidak ada miskomunikasi antara calon peserta PPG dan juga mungkin saudara-saudara yang sudah peserta PPG Prajabatan bisa mengikuti bagaimana semangat sebenarnya untuk mengadakan peningkatan kualitas guru melalui pendidikan profesi guru, dan saudara bisa tanya-tanya juga mengenai persoalan bagaimana selanjutnya program yang saudara tempuh ini pada webinar tersebut. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya mengucapkan selamat bekerja, selamat memperjuangkan masa depan kita masing-masing dengan cara tentu saja mengikuti PPG Prajabatan dari saudara-saudara, dan bagi yang lain tentu saja ada cara yang lain. Terima kasih orang tua yang sudah bertanya tadi, dan terima kasih kepada kalian yang sudah banyak mendoakan saya dan narasumber di channel ini. Insya Allah kalian semua sehat walafiat dan sukses selalu. Sampai jumpa.